Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang ada di sana dan ada di sini dan ada di mana saja. Jumpa lagi dengan saya, provokator bisnis online, tim PBO sukses. Ya, hari ini akan membahas tentang bagian yang kedua. Teman-teman sudah nyimak belum untuk bagian yang pertama tentang terkait dengan buku ini, cara jitu untuk berbisnis online untuk pemula ya, dijamin banjir orderan. Ini keren banget karya dari Kak Ayu Catur yang subscribernya kemarin saya intip sudah 732k loh. Ini menulisnya pada waktu itu 400k. Sekarang sudah 700-an lebih. Keren nggak? YouTuber influencer juga Kak Ayu Caturnya ya. Sekarang saya akan membahas bagian yang kedua terkait dengan buku ini. Beda buku ini yang bagian yang kedua disimak ya teman-teman semuanya. Judulnya yaitu yang bagian kedua itu terkait dengan apa nih? Ini kita membicarakan tentang langkah awal untuk memulai bisnis online untuk pemula nih ya. Teman-teman yang sudah mau memulai atau yang sudah berjalan boleh nih menyimak ya. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk membunyikan atau tombol itu ya, tombol subscribernya di loncengnya dibunyikan ya, loncengnya di klik aja biar mendapatkan informasi terupdate dan terlengkap di channel ini. Khusus channel ini membahas tentang bedah buku ini spesial untuk kalian semuanya, teman-teman yang mau memulai bisnis online. Baik, untuk yang pertama kali ini yang dibahas oleh Kak Ayu Catur adalah niat. Niat, teman-teman bener nggak semuanya itu berlaku pada niat kita masing-masing. Kita mau berbisnis online niatnya untuk apa nih ya? Modalnya dari mana, kita mulai dari apa, produknya apa dan sebagainya, kita harus niatkan dulu. Kita niat bisnis online tuh untuk apa gitu kan ya. Makanya dicatat dulu kira-kira niatnya untuk apa nih bisnis online. Mungkin mungkin untuk nabung, mungkin untuk ini ya, mungkin untuk tabungan, mungkin untuk apa ya, beli rumah, beli kulkas atau beli peralatan apapun ya, itu hasil dari bisnis online. Itu yang pertama ya, teman-teman adalah niat. Yang kedua adalah memilih produk atau tentukan produk nih. Tentukan produk, kira-kira produk apa yang mau dijual, aksesoris kah atau fashion kah, fashionnya untuk laki-laki atau perempuan, atau aksesoris yang lain atau sepatu, atau bisa juga untuk yang lain elektronik dan sebagainya. Itu yang perlu ditetapkan atau ditentukan oleh teman-teman semuanya yang mau memulai untuk berbisnis online ya. Seperti seorang ibu-ibu rumah tangga, kira-kira emak-emak itu sukanya apa nih? Mungkin bisa pilih dengan daster, mungkin bisa pilih dengan gamis dan sebagainya yang bisa dipakai setiap hari. Begitu ya teman-teman, tentukan produk yang ingin dijual itu apa. Kemudian yang ketiga, mencari supplier. Kenapa ini penting mencari supplier? Karena supplier itu adalah aset kita juga. Kenapa? Karena kita kalau sudah dapat supplier nomor satu, yang pertama pasti harganya paling murah. Jadi teman-teman harus pastikan mencari supplier yang pertama ya. Jangan yang kedua, jangan yang ketiga. Kalau yang kedua dan ketiga bukan supplier itu ya. Oke, lanjut. Di supplier itu juga dijelaskan nih, rentetan jelaskan yang pertama itu harganya jauh lebih murah nih yang pertama. Yang kedua stok produknya itu banyak melimpah jadi nggak mungkin kehabisan ya. Yang ketiga produknya lengkap, super lengkap, super lengkap. Ada ini produk A sampai Z semuanya lengkap. Makanya teman-teman perlu menentukan suppliernya apa dan di mana. Jangan lupa disembunyikan atau dirahasiakan karena supplier ini adalah rahasia dari perusahaan, jangan sampai orang lain itu tahu ya. Yang ketiga, yang ketiga sudah ya, yang keempat nih sekarang. Yang keempat yaitu konsisten. Kenapa konsisten ini penting? Karena teman-teman itu perlu. Bisnis online itu semuanya dilakukan dengan secara online dan konsisten. Apa yang harus kita lakukan setiap hari dan bagaimana kerjanya, kira-kira apa saja yang harus kita lakukan setiap hari. Setidaknya kita punya jadwal tertentu untuk konsistensi ini kita akan bangun ya. Membangun bisnis online tuh memang harus butuh konsisten. Contohnya nih, ketika kamu berbisnis daster nih yang dicontohkan oleh Kak Ayu ya, kamu bisa rutin memposting produk daster setiap hari, bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, daster semua. Karena apa? Penentuan produk utama adalah daster. Kalau teman-teman fashion nih ya fashion aja yang kita ini kan, yang kita promosikan, yang kita posting itu apa namanya, produk-produk yang berkaitan dengan yang kita inginkan yang pertama kali kita pilih itu ya. Kemudian jangan stok produk dulu. Kenapa ini penting? Karena teman-teman satu, untuk memulai bisnis online itu
kita mulai dari nol nih ya, kita mulai dari nol karena pemula. Jadi belum cukup untuk modal, ya kan? Makanya jangan stok dulu. Kita kerjasama dengan supplier, kita kerjasama dengan supplier A, B, C, D, ya terkait dengan produknya macam-macam. Silahkan bekerja sama, tapi jangan stok produk dulu karena kita terkait dengan modal yang kita miliki ya. Sedikit mungkin kita nggak usah stok produk dulu. Kita kerjasama, menjalin kerjasama dengan supplier pertama. Kemudian yang kelima sudah ya, yang kelima sudah. Kemudian yang keenam nih, membuat media sosial khusus jualan ya. Ini dianjurkan antara media sosial pribadi dan juga media sosial jualan itu berbeda. Jadi teman-teman membuat akses untuk bisnis online di media sosial A itu untuk pribadi, mungkin B untuk jualan, khusus produk yang kita jual. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh nih, yang ketujuh adalah promosi. Teman-teman, promosi ini penting ya, berkaitan dengan lips to lips ya, one by one atau kita melalui teman ke teman itu penting. Yang penting kita ada di promosi yang membutuhkan biaya dan promosi yang tidak membutuhkan biaya, ya kan? Tergantung kitanya mau apa enggak. Kalau kita membutuhkan biaya berarti kita membayar orang nih untuk promosikan produk kita, gitu kan? Tapi kalau kita pengen gratisan nih, tidak mengeluarkan modal ya kita promosinya lewat yang gratisan aja, ya kan? Hanya kalau sekarang ya, zaman sekarang itu hanya butuh Android, HP, handphone yang ada paketan data atau wifi-nya. Udah itu kita promosikan di media sosial yang kita miliki. Begitu teman-teman ya. Kemudian yang kedelapan nih, optimis dan berdoa. Dan ini penting ya teman-teman ya. Kenapa optimis dan berdoa ini penting? Satu, kita sudah melakukan nih, niatnya sudah beres, kemudian usahanya sudah maksimal. Kemudian setelah itu kita harus optimis dulu, yakin setiap ada setiap ada penjual pasti ada pembeli. Begitu ya teman-teman. Jadi semangatnya memotivasi untuk pebisnis pertama atau pemula itu, kalau ada yang menjual pasti ada yang membeli. Ingat itu. Kalau ada yang menjual pasti ada membeli. Jadi teman-teman harus ingatkan itu pada diri kita sendiri bahwa setiap ada setiap ada penjual pasti ada pembeli. Setiap ada orang yang memproduksi produk pasti ada orang yang mengkonsumsi produk tersebut. Benar apa benar? Kalau benar silahkan komen ya. Berarti kita satu level ya. Ini ya yang 8 ya. Di 8 itu optimis dan berdoa. Kenapa berdoa penting? Ya, setiap membuka online shop ya harus diikuti dengan berdoa minimal bismillahirrahmanirrahim. Kalau maksimal kalau maksimal doanya lah ya. Tapi kalau saya ingin menyarankan atau yang saya lakukan nih ya, yang saya lakukan ketika saya membuka online shop dan offline shop, teman-teman semuanya bisa berdoa seperti ini yang muslim ya. Yang muslim bisa mengikuti saya. Yang pertama membaca Al-Fatihah 3 kali. Yang kedua membaca Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan ayat kursi 1 kali. Lakukan sebelum kita membuka online shop kita. Begitu teman-teman, sebelum kita membuka online shop baik itu media sosial kita doa seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita posting, apa yang kita berikan kepada informasi kepada orang lain itu langsung ditangkap dan langsung diorder. Banjir orderan lewat bisnis online di media sosial. Begitu ya teman-teman ya. Ini bagian yang kedua. Tapi di bagian kedua ini diberikan kesan dari Kak Ayu Catur nih. Jangan bandingkan pencapaianmu dengan orang lain karena waktumu untuk membandingkan lebih baik kamu gunakan untuk berproses. Bener apa benar? Betul banget ya teman-teman. Jadi perlu, kalau daripada kita sibuk nih ngurusi pencapaian orang lain, mending kita ngurusi proses kita sendiri ya. Kita mau ngapain ya, kita list lagi. Kira-kira kita jadwalkan untuk posting itu setiap hari jam berapa ya kan, berapa kali kita posting dan sebagainya. Itu yang perlu teman-teman semuanya lakukan. Dan itu harus dilakukan secara rutin ya teman-teman, konsisten dan rutin serta istiqomah. Insya Allah apa yang teman-teman usahakan, teman-teman yang diikhtiarkan pasti ada. Ingat ya, ada penjual pasti ada pembeli. Begitu ya teman-teman. Nah itu adalah di bagian kedua ya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share ya teman-teman. Yang mau bertanya atau apa silahkan di komen di VT ini atau di video ini, nanti akan saya jawab, akan saya berikan video ya untuk lebih lanjut lagi teman-teman semuanya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Syukran kasiran ala itmamikum. I think that's all. Thank you very much for your nice attention. Have a nice day and goodbye. See you next video. Thank you for watching. Bye bye.